Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita sudah menyaksikan bersama-sama laga pekan ke-12 antara PSM Makassar menghadapi Barito Putra di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Dan hasilnya PSM Makassar mampu menang dengan meyakinkan skor 2-0, membuat ini menjadi laga ketiga ya secara beruntun PSM Makassar tanpa kekalahan. Ini sebuah modal yang sangat baik tentunya, Tribuners. Dan kita akan sedikit membahas soal jalannya pertandingan, di mana dua gol yang diciptakan PSM Makassar ini. Gol pertama tercipta di menit ke 40 melalui Kenso Nambu, sang samurai milik PSM Makassar, top skor sementara PSM dengan satu gol tambahannya di laga pekan ke-12 ini. Artinya Kenso sudah mengoleksi 6 gol sejauh ini, menjadi top skor PSM Makassar. Gol dari Kenso ini cukup menarik karena melalui tendangan bebas, set piece, free kick. Ini sesuatu hal yang baru dilakukan oleh Kenso Nambu karena beberapa eksekutor tendangan bebas dari PSM harus absen. Sementara gol kedua lahir di babak kedua di menit-menit akhir 90+3, dicetak oleh Rashid Bakri bermain sebagai pemain pengganti di laga ini. Nah, sebelum membahas lebih jauh soal hasil pertandingan, jalannya pertandingan, dan bagaimana Tapares mampu meramu skuad. Kalau kita lihat PSM ada banyak pemain yang absen, pemain reguler mereka yang absen di laga ini. Ini kita sudah tunjukkan susunan pemain dari kedua tim PSM. Kita lihat tanpa Yuran Fernandes, tanpa William Pluim, Yakob Sayuri, Yanca Sayuri, ini 4 pemain yang biasanya bermain sebagai starter harus absen di laga ini, sehingga ada perubahan yang cukup signifikan di skuad PSM Makassar. Dari posisi penjaga gawang, Reza Arya tetap menjadi pilihan utama setelah kembali membela timnas di FIFA Matchday, bermain sejak menit awal. Lalu untuk 3 back ini terjadi perubahan. Absennya Yuran Fernandes, belum hadirnya Kike Linares membuat Bernardo memilih Akbar Tanjung sebagai bek tengah. Ini sangat-sangat menarik ini, sebab kita ketahui bersama Akbar Tanjung ini adalah pemain yang posisi aslinya sebagai gelandang bertahan. Postur tubuhnya tidak memperlihatkan bahwa Akbar Tanjung ini seorang bek tengah ya. Namun ia dipercaya bersama dengan Saprudin Tahar kembali tampil setelah 3 kali absen setelah mendapat sanksi dari Komdis PSSI, kembali dimainkan sebagai starter dan bersama dengan Erwin Gutawa. Trio lini belakang PSM Makassar ini sangat-sangat kita lihat di pertandingan tadi tuh begitu impresif caranya bermain, pembacaan bola sangat baik, memutus serangan lawan sangat-sangat baik, dan Akbar Tanjung juga menunjukkan menunjukkan kelasnya sebagai pemain yang bisa bermain di sejumlah posisi. Lalu untuk 5 gelandang ya yang digunakan oleh PSM Makassar, karena Akbar Tanjung ditarik ke belakang bermain sebagai stopper, akhirnya Tapares memainkan M. Arpan berduet dengan Ananda Rehan sebagai gelandang bertahan. Lalu ada Kenso Nambu sebagai gelandang serang, Rizky Eka dan Saki Asraf sebagai gelandang sayap. Dan untuk posisi duet lini depan, duet striker Adilson dan Everton Nascimento. Sementara itu Barito di Kabayangkara posisi penjaga gawang,
3 back ada Renan Alves, Hasim Kipu, Empirli, lalu di tengah ada Makan Konate, Bayu Pradana, Bagus Kapi, Ilham Mahendra, dan Friendly Saputra, dan di depan ada Gustavo Tochantis dan Murilo Mendes. Ya, sepanjang babak pertama kita lihat, kalau kita perhatikan bahwa kedua tim agak kesulitan di awal-awal babak pertama, mau PSM maupun Barito Putra. PSM Makassar yang biasanya bermain agresif, mencoba memburu gol secepat mungkin, nampaknya di awal pertandingan sangat-sangat kesulitan. Beberapa kali PSM mencoba untuk bermain long ball ya ke depan, namun ini selalu gagal. Pemain-pemain seperti Pertonas Cimento, Adilson Silva, Kenzo ini mendapat penjagaan yang cukup ketat dari Hasim Kipu utamanya dan Renan Silva, dan selalu gagal. Begitupun dengan Barito Putra juga bermain tidak terlalu ofensif, dia juga banyak menunggu, sehingga yang terjadi adalah pertandingan di babak pertama nyaris tidak banyak tercipta peluang dari kedua kesebelasan, dan rata-rata area yang banyak terjadi duel itu di sisi sayap ya. Ini posisi yang terjadi banyak duel di sini, duel antara Rizky Eka dengan Makan Konate, Rizky Eka dengan Gustavo Tochantis. Saprudin Tahar juga bermain baik, selalu mematahkan serangan yang dibangun oleh Makan Konate. Begitupun di sisi kanan, Saki Asraf, Erwin Gutawa berduel dengan Murlino Mendes dan Friendly Saputra. Ini juga terjadi duel, lebih banyak duel terjadi di sisi sayap. Sementara itu di lini tengah ini tampak ada kebuntuannya, kreativitas dari Kenzo tidak terlihat, Marpan tidak terlihat, begitupun dengan Ananda Rehan. Di Barito Putra juga Bayu Pradana selalu gagal memberikan umpan matang. Makan Konate, apalagi Makan Konate, setiap kali berduel dengan Saprudin Tahar itu selalu kalah, beberapa kali kalah. Namun pada akhirnya Kenzo Nambu mampu mencetak gol di menit ke-60, memanfaatkan tendangan bebas ya, sehingga membuat PSM Makassar unggul 1-0 di babak pertama. Nah, memasuki babak kedua, disinilah pelatih dari Rahmat Darmawan, pelatih dari Barito Putra, Rahmat Darmawan, mencoba untuk bermain lebih menyerang, mengandalkan sisi-sisi sayap mereka untuk menyerang ya. Makan Konate, Bagus Kapi, Bayu Pradana, ini begitu agresif. Hanya saja memang ketatnya pertahanan dari PSM Makassar itu. Erwin Gutawa bermain sangat epik, Akbar Tanjung, Saprudin Tahar, Ananda Rehan, Saki juga demikian, itu bermain sangat dengan semangat yang sangat luar biasa. Memang kalau kita lihat secara statistik ya, Barito Putra ini lebih banyak menguasai jalannya pertandingan, artinya secara ball position, secara penguasaan bola unggul telak Barito Putra di angka 75%, sementara PSM Makassar hanya 25%. Namun efektivitas serangan yang dilakukan oleh Barito Putra itu tidak lebih baik dari PSM Makassar. Ini karena mereka meskipun menguasai jalannya pertandingan, banyak umpan-umpan permainan bola itu dilakukan di area pertahanan sendiri. Inilah yang kemudian membuat
PSM Makassar cukup nyaman. Ini juga diakui oleh Rahmat Darmawan usai pertandingan bahwa mereka dipaksa untuk bermain di zona mereka sendiri, menguasai bola di zona mereka sendiri dan kesulitan untuk menembus area kotak penalti dari PSM Makassar. Ini juga yang mengkonfirmasi bahwa secara serangan PSM jauh lebih efektif. Selain 2 gol yang tercipta tentunya yang membuat PSM Makassar memenangkan pertandingan ini. Untuk hitungan shot on target, PSM lebih baik, yakni mampu menciptakan 6 shot on target, sementara Barito Putra hanya 2 kali shot on target. Artinya memang Barito betul-betul dipaksa untuk bermain, dipersilakan untuk menguasai bola sebanyak mungkin, namun mereka hanya bermain di area pertahanan sendiri, tidak mampu masuk ke area pertahanan dari PSM Makassar. Nah, di babak kedua ini dengan beberapa kali percobaan yang terus dilakukan oleh Barito Putra membuat mereka mulai frustasi, memainkan beberapa pemain pengganti. Rizky Pora dimainkan, Mike Out juga dimainkan. Ini salah satu pemain kreatif juga, ini pemain asal Filipina ya yang dimainkan juga. Exal dimainkan, ini pemain yang bermain ngotot sampai-sampai mendapat kartu kuning meskipun bermain sebagai pemain pengganti. Namun tidak ada hasil yang bisa diciptakan. Berbeda dengan PSM Makassar di babak kedua, utamanya di menit 70 ke atas itu PSM banyak melakukan pergantian pemain. Donald bisa dimasuk, Zaki Asraf diganti, dimasukkan Victor Detan ya, masuk menggantikan Zaki Asraf. Lalu Donald bisa juga masuk. Donald bisa masuk, keluar Everton ya kalau tidak salah ya, Everton. Kemudian Adelson juga ditarik keluar di babak kedua. Everton out, masuk Andi Harjito ya, Andi Harjito. Kemudian selain itu, ini juga yang menarik karena Dapa Salman masuk menggantikan Erwin Gutawa. Rashid juga masuk saat itu menggantikan, ini salah ya, ini Dapa Salman ini ya. Dapa Salman masuk. Yang berubah juga ini di lini tengah. Keluar Kenso, masuk Rashid Bakri. Nah, ini secara perubahan pemain ini memang Tavares ingin memberikan memberikan kekuatan baru, utamanya di menit 70 ke atas. Mulai dari lini depan langsung 2 pemain digantikan. Andi Harjito masuk, Donald bisa masuk di lini tengah. Itu Rashid Bakri masuk, Victor Detan juga masuk, pemain muda ini. Dan ini yang menarik, Dapa Salman karena Erwin Gutawa cedera, tidak bisa melanjutkan permainan, Dapa Salman dimainkan. Ini Dapa Salman di laga ini merupakan laga debutnya. Ini back yang didatangkan PSM Makassar di awal musim, back muda juga. Dan setelah masuknya para pemain-pemain baru ini, pemain-pemain dari bangku cadangan ini, PSM memberikan kejutan, membuat gol kill the game, di mana Donald bisa mendapat umpan dari Rizky Eka, lalu memberikan umpan kepada Rashid Bakri. Rashid di luar kotak penalti langsung melepaskan tembakan
tembakan ke arah sisi tiang sebelah kanan ya. Akhirnya tercipta gol. Ini menjadi gol perdana Rashid Bakri di musim ini, sekaligus menjadi pembuktian comebacknya dia. Di awal musim sempat harus absen karena mengalami cedera, namun akhirnya dia menjadi pahlawan kemenangan dari PSM Makassar di laga kali ini. Ini sesuatu hal yang menarik, artinya bahwa PSM Tapares mampu melihat beberapa momen dan memilih untuk menyimpan pemainnya tenaga dan bukan memaksakan ya, meminta para pemainnya yang bermain sebagai starter bermain sejak menit pertama hingga menit ke-70, lalu setelah itu mereka memasukkan pemain-pemain yang akhirnya bisa memberikan menjadi pembeda di laga kali ini. Inilah salah satu kunci kesuksesan dari PSM Makassar yang mengalahkan Barito Putra di pekan ke-12 ini. Nah, dengan kemenangan PSM ini mereka langsung naik ke posisi ke-7 saat ini. Sementara Barito tertahan di posisi kedua. PSM saat ini mengoleksi 18 poin. Dan kemenangan ini juga menjadi modal PSM untuk semakin percaya diri, karena laga selanjutnya PSM akan bermain di AFC Cup ke markas Haiphong, wakil dari Vietnam, pada hari Kamis ya. Itu hari Kamis tanggal berapa ya hari Kamis? Hari Kamis kita lihat tanggal 21 berarti ya. PSM akan bermain di markas Haiphong pada laga perdana fase grup AFC Cup. Ya, kita berharap PSM tentu bisa meraih kemenangan di laga tersebut, karena PSM tampil mewakili Indonesia dan bisa membantu Indonesia meraih poin dan memperbaiki ranking mereka di FIFA. Oke, sekian dulu untuk review pertandingan kali ini. Selamat sekali lagi untuk PSM Makassar atas kemenangannya kali ini. Tapares lagi-lagi membuktikan bahwa dia layak disebut sebagai salah satu pelatih terbaik di Liga 1 Indonesia dengan mengandalkan pemain-pemain muda di skuad PSM Makassar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.